Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ton bantuan untuk para korban banjir bandang di Aceh tidak diketahui keberadaannya. Para korban banjir di Kabupaten Pidijaya sangat membutuhkan tenda untuk berteduh dan selimut untuk mengusir dinginnya cuaca. Upaya para korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang membersihkan rumah terkendala dengan tebalnya lumpur. Pasca banjir besar yang melanda Aceh Tamiang, warga di Kampung Matang Arah Jawa, Kecamatan Manyak Payet mulai berbenah dan membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur. Namun proses pemulihan berjalan lambat karena lapisan lumpur tebal masih menutupi sejumlah rumah dan fasilitas warga. Meskipun sudah kembali dari pengungsian, banyak warga belum mampu menempati rumah secara penuh. Kondisi lumpur yang belum mengering, serta kerusakan di sejumlah bagian rumah membuat warga harus melakukan pembersihan secara bertahap. Sebagian dari mereka terpaksa tetap menginap di rumah tetangga atau kerabat sambil menunggu kediaman mereka layak huni kembali. Salah seorang warga, Zainab, menyebut banjir kali ini menjadi yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Saat air naik, ia bersama keluarga harus mengungsi ke masjid setempat. Kini Zainab mulai kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur. Meski beberapa bagian rumahnya harus direnovasi setelah tertimpa pohon saat banjir. Ibu ngopi di masjid Matang Arah Jawa, di tempat kubahnya, di loteng semua ibu-ibunya. Karena di bawah masjid, di tempat sholatnya udah selutut. Cukup banyak dek, nggak bisa dibilang. Ketimpa pohon kelapa, teras rumah, di belakang ketimpa pohon pinang, pohon apa itu namanya, nangka, banyak lah dek, nggak bisa dihitung dek. Meski sejumlah bantuan logistik mulai disalurkan, warga tetap berharap ada dukungan tambahan untuk perbaikan rumah, terutama bagi mereka yang mengalami kerusakan berat pasca banjir. Ramadan melaporkan dari Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu daerah yang terdampak paling parah diterjang banjir bandang akhir November 2025 lalu. Meski berada dekat perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan berada di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, daerah ini baru bisa diakses petugas dan relawan. Sepanjang Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Aceh Tamiang porak-poranda. Kendaraan berserakan, semua akses terputus termasuk aliran listrik, sehingga saat malam hari suasana seperti kota mati. Bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Utara bukan hanya memporak-porandakan permukiman, tapi juga nyaris melenyapkan sebuah permukiman. Dusun di Kecamatan Langkahan nyaris rata diterjang arus deras banjir dan hingga kini masih terisolasi. Dusun Bidari merupakan satu dari sejumlah permukiman yang hampir rata akibat diterjang banjir bandang. Dusun ini nyaris tak lagi berbentuk, namun warga berhasil menyelamatkan diri ke perbukitan karena ketinggian debit air mencapai 3 meter. Sejumlah warga di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen, Aceh Barat, Aceh terisolasi setelah banjir bandang memutus akses jalan utama dan merobohkan jembatan penghubung. Warga terpaksa mencari jalan alternatif untuk bisa keluar dari desa yang kini terisolasi total. Beginilah aksi menegangkan warga untuk mencari bantuan makanan air bersih. Warga nekat menantang derasnya arus sungai dengan menggunakan ban sebagai pelampung darurat.
Sejumlah relawan berjibaku menerobos beberapa lokasi bekas banjir parah untuk mengantarkan bantuan. Para relawan menyasar sejumlah pengungsi di Kecamatan Langkahan yang tak tersentuh bantuan. Pasca banjir bandang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, ratusan keluarga tak mendapatkan bantuan lantaran akses terputus. Meski sempat beberapa kali terpuruk akibat timbunan lumpur yang menutupi jalan-jalan, namun relawan ini tidak menyurutkan semangat agar sampai ke lokasi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau penanganan banjir di Aceh Tamiang. Kali ini dengan memantau kerusakan dari udara hingga menyasar posko utama untuk memastikan bantuan darurat benar-benar tersalurkan ke masyarakat. Dengan menggunakan helikopter, Muzakir menyusuri wilayah Aceh Tamiang yang masih diliputi sisa-sisa banjir bandang. Dari ketinggian terlihat jelas jejak kerusakan di sejumlah permukiman, sawah dan ruas jalan yang belum sepenuhnya dapat dilalui. Sejumlah kawasan masih tergenang, namun arus bantuan darurat dilaporkan sudah mulai masuk dan menjangkau titik-titik pengungsian yang terisolasi. Presiden Prabowo Subianto berjanji segera memulihkan kondisi Aceh usai dihantam bencana banjir bandang akhir November 2025 lalu. Pembangunan sejumlah infrastruktur termasuk jembatan utama di beberapa daerah diprioritaskan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke lokasi banjir bandang di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren pada Sabtu pekan lalu. Presiden yang juga meninjau jembatan Tepin Mane yang putus akibat banjir bandang berjanji akan mempercepat pembangunan jembatan dan menunjuk Kasat sebagai koordinatornya. Ratusan korban banjir di Kecamatan Betong Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya terpaksa tinggal di hutan setelah rumah mereka hancur total. Banjir bandang yang menerjang menyebabkan tak satupun warga memiliki tempat tinggal. Para pengungsi membangun tenda darurat dari terpal dan plastik. Anak-anak, lansia, dan ibu-ibu terpaksa tidur beralas seadanya, dengan suhu malam yang sangat dingin dan keterbatasan air bersih. Ironisnya, para korban banjir ini belum mendapatkan bantuan logistik yang memadai. Kelangkaan gas LPG selama beberapa hari terakhir membuat puluhan emak-emak mendatangi kantor Bupati Aceh Barat. Mereka menuntut pemerintah daerah segera menyalurkan gas LPG secara merata ke seluruh wilayah 9 Desember 2025 kemarin. Emosi warga meluap di gerbang kantor Bupati sambil membawa tabung gas LPG kosong. Mereka berteriak dan memohon agar pemerintah segera menyediakan gas untuk memasak. Para emak-emak tersebut juga sempat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang berusaha menenangkan situasi dan mencegah warga masuk ke dalam kompleks perkantoran Bupati. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan yang bertugas, saya Farhan Hawari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.